Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang selalu Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi IPS kelas 4 hari ini yaitu tema 2 subtema 3 tentang sumber daya alam baik hayati ataupun non hayati yang digunakan sebagai energi alternatif. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian dapat memanfaatkan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati sebagai energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati yaitu berupa tanaman sagu. Nah, Pak Guru mengharap kepada kalian untuk melihat layar ini. Di sini ada salah satu contoh tanaman sagu yang dapat digunakan sebagai energi alternatif untuk kalian. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam hayati berupa nabati yang mengandung yaitu karbohidrat, sehingga sagu ini bisa digunakan sebagai energi alternatif. Jadi selain beras atau nasi, sagu bisa dijadikan makanan pengganti beras atau nasi. Dan selanjutnya singkong. Tentunya kalian tahu seperti apa sih singkong itu. Nah, ini bisa dilihat di layar. Ada yang mengatakan singkong atau ketela pohon. Nah, singkong atau ketela pohon ini merupakan sumber daya alam yang dapat dijadikan energi alternatif, sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Singkong bisa dibuat keripik. Nah, kemudian singkong juga dibuat makanan khas daerah yang bermacam-macam nama. Jadi setiap daerah memiliki nama makanan khas yang terbuat dari singkong ini. Ada yang mengatakan cenil, ada yang mengatakan makanan yang terbuat dari ketela pohon ini yaitu lempok. Ada juga macam-macam makanan seperti misalnya dikenal di anak-anak di kampung itu makanan berupa sate tusuk. Nah, sate tusuk ini juga terbuat dari singkong dan ini bisa digunakan sebagai bahan atau energi alternatif pengganti nasi, karena singkong ini juga mengandung karbohidrat. Ada juga singkong dibuat tape. Tape manis biasanya ini dihasilkan di daerah Situbondo dan juga di daerah Bondowoso. Nah, tape ini juga digunakan sebagai energi alternatif. Tape ini terbuat dari singkong. Apalagi tape khas Situbondo dan Bondowoso juga mengandung glukosa yang bisa dijadikan energi alternatif pengganti beras. Selanjutnya anak-anakku, ada sumber daya alam non hayati, seperti contohnya yaitu matahari. Sumber daya alam non hayati seperti matahari ini digunakan oleh manusia
sebagai panel surya atau sel surya, banyak dipasang di rumah-rumah sebagai pengganti listrik. Kemudian juga di jalan raya, misalnya kalian lihat di jalan raya itu sudah tidak menggunakan kabel. Nah, di situ pakai panel surya atau sel surya sebagai pengganti listrik. Kemudian bahkan di modern sekarang ini sudah ada mobil yang tidak menggunakan bahan bakar bensin, akan tetapi tenaga sel surya yang dihasilkan dari sinar matahari. Kemudian selanjutnya ada juga kalkulator. Nah, kalian tahu sendiri bahwa kalkulator itu tidak semua menggunakan baterai, sehingga kalkulator ini bisa digunakan walaupun tidak pakai baterai karena menggunakan sel surya. Dan selanjutnya anak-anakku, sumber daya alam non hayati juga berupa angin. Nah, angin ini banyak dimanfaatkan sebagai energi alternatif, yaitu digunakan sebagai kincir angin, pembangkit tenaga listrik. Bisa juga digunakan untuk mengairi sawah. Kemudian angin juga digunakan oleh nelayan, yaitu sebagai tenaga alternatif menggerakkan perahu tanpa menggunakan mesin atau tanpa menggunakan tenaga manusia. Dengan tenaga berupa angin bisa menggerakkan perahu ini kemana yang kita inginkan, yaitu dengan memanfaatkan energi alternatif berupa angin. Jadi anak-anakku, angin merupakan salah satu energi alternatif yang dapat kita manfaatkan. Nah, anak-anakku, sumber daya alam non hayati juga berupa air. Nah, air ini merupakan salah satu sumber daya alam non hayati yang bisa dijadikan pembangkit tenaga listrik seperti air terjun. Nah, mengapa air terjun itu bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik? Karena gerakan aliran air terjun yang begitu deras sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai pembangkit tenaga listrik. Sehingga air terjun ini merupakan salah satu energi alternatif, yaitu pembangkit tenaga listrik. Nah, anak-anakku, itulah tadi beberapa manfaat sumber daya alam, yaitu bisa digunakan sebagai energi alternatif. Selamat mencoba di rumah kalian masing-masing. Akhirnya Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.